Oke, sahabat YouTuber atau sahabat dimana berada, kali ini saya nongolin muka nih. Biasanya saya ekspor jalan-jalan atau berita yang lainnya. Nah, seiring ada video yang viral ya, dulu sih viralnya, tapi saya penasaran tuh sama satu video ini, dimana video ini menceritakan tentang Jawara Banten. Siapa yang nggak kenal Banten kan? Apalagi dari debusnya, jawaranya, goloknya tersebut. Tapi yang saya ingin tanyakan tuh ke pemain intinya tuh. Jadi saya ingin tanya, kapan bikin videonya, apa unsur videonya, dan apa manfaat baiknya untuk sisi kalangan masyarakat ataupun buat penonton dimanapun berada. Nah, kali ini saya bertemu langsung, datangin langsung ke rumahnya, ke pemeran utama atau bisa disebut dengan Bapak Ndai. Nah, Bapak Ndai ini adalah salah satu tokoh seni satu-satunya di Palka Padarincang, Sanggar Budaya Buaya Putih, dan seni lainnya. Nah, sekarang sudah ada di samping kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, lama sekali nggak ketemu. Iya. Bagaimana anak Bapak udah nikah belum? Alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah. Ada apa tumben? Satu, silaturahmi Pak. Kedua ya kangen lah sama Bapak. Lama kan kita nggak bicara. Nah, kebetulan Pak, saya kan termasuk pernah jadi murid Bapak, ketua span juga ya, span dari video Bapak itu yang judulnya kalau nggak salah Langit di Atas Langit, benar Pak? Langit di atas langit, ya betul. Itu Bapak sendiri yang berperan tuh atau Ya. Saya takutnya kemiripan muka kan takutnya Pak sama ini. Nah, kebetulan saya mau bertanya, apakah real itu Bapak yang jadi pemerannya? Alhamdulillah itu Bapak sendiri, cuman lagi mungkin lebih muda dari sekarang. Itu tahun 2013. Tahun 2013 Bapak diajak main oleh sutradara, langsung beliau berkunjung ke kampus STIT Rancaranji. Bapak waktu itu lagi ngasih MK mata kuliah, beliau ngeband, nanya rumah Bapak. Bapak di mana berada waktu itu? Bapak ada di Rancaranji lagi ngasih materi di sastra angkatan 45 waktu itu, ini MK-nya. Nah, beliau berkunjung, silaturahmi, salaman. Mbak, minta waktu? Ya, kata Bapak boleh. Ternyata itu Pak Gunawan sebagai sutradara minta Bapak membaca skrip yang dia kasihkan. Ternyata temanya bagus, menarik. Itu temanya Jawara Banten. Ada lagi yang bertanya? Nah, itu kan istilahnya kejawaraan ya Pak ya? Iya. Temanya itu apa Pak? Iya, temanya itu tadi di Jawara Banten. Iya, temanya. Nah, judulnya kali ya. Ya. Judulnya itu Di Atas Langit Ada Langit. Nah, pengertiannya coba Pak untuk lebih jelas biar istilahnya nggak vakum nih pertanyaannya. Nah. Kadang kan orang vakum, langit di atas langit itu apa? Baik. Baik Bapak jelaskan, semoga ada manfaatnya buat pemirsa yang senang sastra tentunya, atau yang senang belajar bahasa Indonesia, terlebih ke sastranya. Yaitu menurut Bapak, mohon maaf kepada Bapak sutradara, di situ kan temanya Jawara Banten. Jadi seolah-olah, bukan seolah, dulu ini masih pendapat Bapak, jadi harus ada kata mungkin ya. Iya. Karena opini, kemungkinan dulu itu di Banten orang Jawaranya itu ada yang dengan ilmuannya seperti yang dilakukan oleh tukang gorengan, ada yang dengan keberaniannya. Keberaniannya itu ada yang negatif, ada yang positif. Dari lu juga manusia ada aja. Seperti keilmuannya itu ya tukang gorengan itu melakukannya, tidak melawan, menunjukkan keilmuannya itu, tidak melawan, tidak melukai teman, meskipun
ya lihat tetangga kiri kanannya dibegitukan, dia tidak langsung emosi. Lalu itu kan tema Jawara Banten. Lalu ada lagi yang berani kepada orang dengan ilmu, dengan keberanian negatif, contohnya pemalakan, memaksa, itu Seperti di video itu yang Sodik ya. ya seperti yang diperankan oleh Kang Sodik, mohon maaf Kang Endang, itu Kang Sodik mungkin seperti itu. Nah, kenapa ada tadi pertanyaan pemirsa, Bapak belum tanya siapa namanya? Ipung. Ipung, sebetulnya ini murid saya dulu, namun dia tidak setia sama gurunya, Ya. dia meninggalkan demi karirnya, sebetulnya maaf bukan tidak setia. Ya. Kalau guru tetap guru, kalau dia udah karirnya lebih tinggi lagi, karena guru mengajar tetap jadi guru. Nah, kembali ke tadi judul pertanyaan, di atas langit ada langit, itu artinya bila mana ada yang kaya jangan sombong, karena ada lebih kaya lagi dari kamu. Lalu kamu pintar, kamu jangan sombong, karena akan ada yang pintar lagi dari kamu. Kamu cakep, jangan sok cakep, karena manusia ada lagi yang lebih cakep dari situ. Nah itu di atas langit ada langit. Nah, yang diperankan oleh tukang gorengan, seolah-olah tukang goreng Kang Sodik itu tukang jawara, tukang yang suka kekerasan, disangkanya hanya dia aja yang berani, karena dia dengan kasar. Jadi dilakukan Kang Sodik berani, ternyata Kang Sodik juga kaget, masih ada yang berani lagi walaupun tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Contoh si tukang gorengan itu Tanpa unsur kekerasan. tanpa Ataupun ancaman, melukai ya. atau ancaman, dia hanya membela diri dengan keilmuannya, menunjukkan saya juga mampu. Seperti itu, dia mampu dengan kerasnya, kasat si tukang gorengan, dia juga mampu. Cuman kebolehannya ditunjukkan tidak melukai orang lain, seperti itu. Oke, itu udah cukup jelas dari judulnya. Nah, visi atau visinya Bapak? Visi itu lebih kepada pesan moral kali ya. Pesan moral ya. Pesan moral ya. Ya, betul Pak. Pesan moral. Pesan moral itu jadi kepada siapapun jangan pernah menyepelekan orang lain, jangan merasa dirinya paling wah. Kembali lagi tadi ke mirip judul, artinya pesan moral di film itu jangan sok pintar, jangan sok kaya, jangan sok jago, karena manusia itu sifatnya sama, diciptakan oleh Allah, putih, hanya kelebihan. Jadi orang itu mempunyai kelebihan masing-masing. Maka ketika saya gagah, saya tinggi, saya berani megang golok, saya berkumis, jangan merasa dia paling, padahal yang dianggap sepele sekedar tukang gorengan aja ternyata mempunyai kelebihan dari dia. Itu artinya pesannya jangan merasa saya paling kuat, baiklah sesama manusia. Jangan lihat orang itu kecil, orang itu besar, orang itu kaya, orang itu miskin, jangan. Jadi saling menghargai. Dan ada juga netizen itu mengatakan, nah itu settingannya di mana itu Pak? Kayak seperti contoh apa, air minyak ya, itu kan kalau secara biasa itu nggak mungkin, kalau manusia itu nggak bakalan kuat. Nah, misalkan kalau ini kan sekedar film ya, cuma mau tanya itu settingan di mananya tuh ya, kayak minyak atau paku gitu. Settingnya itu mungkin lebih kepada tempat ya. Itu mau urusan intern. Kalau Anda nanya setting itu adalah ada setting tempat, ada setting waktu, ada setting suasana. Setting itu adalah di situ kami menggunakan tempatnya di tempat Golagong di Cilowang ya. Lalu ada di stadion, itu tempatnya. Waktunya masih setting. Waktu itu kami dari Ba'da Asar mengambil tidak terlalu ramai sampai ke maghrib. Itu settingnya kan. Kalau kami itu di sastra itu, kalau tidak salah mohon maaf orang-orang sastrawan jika saya salah, setting itu kan ada setting tempat, ada setting waktu, ada setting suasana. Kita ngambil suasana saat sudah sepi, tapi tetap
yang namanya orang berperan, orang banyak, ada kamera kiri kanan atas, otomatis yang lagi jalan-jalan di stadion tetap ada rame, lalu motor. Nah itu kami pun kadang-kadang skap dulu supaya hening. Nah itu setting suasana, tidak boleh rame. Lalu kami settingnya di situ adalah tempat ya, di stadion tadi Bapak katakan, sama di tempatnya Golagong di itu. Lalu setting itu pada saat itu suasana kami mengambilnya yang tidak terlalu ramai waktunya. Itu berapa hari Pak untuk pengerjaan proses syuting? Kalau tidak salah 4 minggu. Tadinya panjang. Kenapa sampai 4 minggu? Tadinya panjang dari ada mahasiswa Unsera yang mau diperkosa karena tidak punya uang palakan. Ada mahasiswa UIN yang lagi bawa sepeda dibacok karena tidak bisa memberikan uang palakan ke Bang Sodik. Nah akhirnya setelah jadi, kan itu ada perlombaan tuh. Nah, dibutuhkan 10 menit saja. Jadi diambil inti sarinya. Jadi ke titik poinnya itu ya itu inti sari dari film itu tuh hanya dari yang ambil rongsok, stogar, lalu ada penjual kopi, ada penjual koran, lalu ada penjual gorengan. Itu diambilnya ke situ. Sebetulnya panjang tadi. Panjang ya Pak ya, yang nggak cukup 1 bulan mungkin karena kan waktu kesibukan ya. Kesibukan dengan suasana dan tempat yang menjadi waktunya cukup panjang Pak ya. Nah untuk manfaatnya itu apa Pak? Kalau manfaatnya bagi Bapak ini tidak mungkin kenyataan. Kebetulan yang pertama tahu itu, bahkan yang pertama tahu ada di YouTube itu juga orang Bu Heni ngontek Bapak, orang dulu kerjanya di perpustakaan kabupaten, kearsipan, ngebel ke Bapak, nanya sampai gitu-gitu, akhirnya dipublikasikan ke guru-guru. Nah lebih kepada guru yang bisa merasakan manfaatnya, karena pada saat itu ada pembelajaran K13 di SMA Ciruas, di SMA Baros, guru se-Kabupaten Serang, semua guru SMA se-Kabupaten Serang mengadakan K13 sesuai dengan bidang studinya masing-masing di SMA Baros. Nah ketika ada yang tahu, ada yang nyeleneh, daripada boring katanya, bosan istirahatnya, yuk kita katanya setel film ini. Bapak juga kaget. Ternyata pas di film dibuka, di setel filmnya, Allahu Akbar, Bapak juga kaget, luar biasa. Film Bapak itu sendiri yang disetel, karena ada teman Bapak tahu bahwa itu pemerannya Bapak, dia diam-diam disetel. Otomatis kan narasumbernya itu dari para pengawas, dari orang dinas, ada para pengawas yang panitia ceritanya, sama narasumber yang memberikan materi pada K13 waktu itu. Akhirnya daripada bete, daripada jenuh, kata bahasa gaulnya, daripada boring, kita setel ini aja yuk katanya. Bu, bagaimana ke narasumbernya, ke Pak dosen dari apa katanya, nih dari warga kita untuk kita katanya. Nah di setel film itu, akhirnya semua cari Bapak, menoleh ke Bapak, oh itu pandai katanya. Nah manfaat banget buat guru-guru dan anak-anak SMA, SMK se-kabupaten terutama waktu itu. Karena apa? Jawabannya seperti itu. Jawabannya karena guru-guru yang lain, terutama lebih cepat guru termotivasi itu guru bahasa Indonesia, bahkan guru sosiologi. Termotivasinya seperti apa? Nah ini dibikin untuk praktek ke anak murid masing-masing, ke siswa, disetelkan. Lalu si siswa itu katanya, kata teman-teman Bapak, si siswa karena termotivasinya ini nah guru teman Bapak, bahkan ada yang udah kenal dengan Bapak kan, sering kunjungan ke sekolah-sekolah. Akhirnya siswa juga termotivasi, akhirnya
siswa se SMA se kabupaten, guru-gurunya artinya akhirnya pada mengajak bikin film praktek ke anak siswa masing-masing. Alhamdulillah mereka semangat, bahkan contohnya pun hasilnya ke Bapak di share nih Pak Iwan, anak saya, bahkan lebih panjang lagi, mereka mah tidak ditentukan menit. Ya. Kalau Bapak kan lomba nasional ceritanya film itu teh. Dari situ luar biasa manfaatnya. Bapak juga membuat 4 jempolan kepada sutradara, kepada kru-krunya gitu. Segitu bagusnya membuat film. Dan Bapak sendiri juga kaget setelah teman-teman, Pak Iwan saya juga berhasil membuat film anak tentang ini. Sampai ke guru sosiologi tentang apa tuh waktu itu temanya, dia ada kaitannya dengan film, dengan pembuatan film. Lalu si anaknya itu bagus, lebih bagus dari Bapak bahkan, karena lebih lengkap. Kalau Bapak kan intinya yang dapat banget gitu kalau film Bapak, karena udah yang kameranya profesional, sutradaranya Kang Enggun juga profesional, terus dengan sabarnya akhirnya bagus. Tapi tidak kalah bagus juga anak-anak SMA yang dibimbing oleh guru-gurunya itu. Jadi kata tadi itu manfaatnya apa? Manfaat banget bagi anak-anak. Dan terlebih di SMA Bapak, di SMA pada Rincang itu kalau pelajaran untuk praktek itu sangat dipakai figur oleh anak-anak. Jadi kalau mau menjelaskan juga itu udah tinggal di setel aja, pakai fokus setel itu. Udah. Terlebih kepada anak kelas 3. Kan di bahasa Indonesia itu ada praktek pidato, ada praktek drama, ada praktek puisi. Nah, digabungkan di prakteknya itu pembelajaran novel, drama, puisi, pantun, akhirnya digabungkan pembuatan film. Akhirnya anak-anak lebih memilih dengan ekspresinya sendiri, terserah mau apa. Kadang-kadang ada film yang bullying tuh ya, dibully tuh. Anak-anak pada bikin gitu, ada yang bikin cerita ibunya nggak punya, anaknya pengen sekolah, macam-macam pokoknya. Setelah termotivasi film itu, gurunya aja bisa, masa anaknya nggak mau, kalah lah model sekarang mah. Jadi jadi anak itu termotivasi, guru itu nggak ngomong doang, nggak hanya ngomong, nggak hanya bicara. Tuh Bapak praktek, punya Bapak juga seperti itu, kalian harus bisa. Kreatif sekarang. Iya, alhamdulillah. Kalau dulu itu hanya pidato, hanya puisi, hanya drama monolog. Nah setelah ada itu Bapak coba, udah mulai masuk di era digital. Iya, alhamdulillah anak-anak itu pada semangat karena lihat punya gurunya juga, backgroundnya gitu-gitu. Jadi sebetulnya yang lebih mapan itu ya sutradaranya, editingnya itu lebih bagus gitu. Bapak hanya sekedar pemeran aja. Dan untuk pesan moral kepada ini pemirsa gimana Pak? Pesan moralnya untuk dari tayangan film ini, mungkin Bapak akan mengasih tambahan ke ini kita. Kalau pesan moral buat masyarakat mah ya tadi itu, kita tidak boleh merasa paling ya. Yang pesan moral di situ. Pesan moralnya itu tidak boleh merasa paling saya, karena di atas langit ada langit. Tetapi kalau Bapak pesan kepada pemirsa dimanapun kalian berada, silahkan mencoba. Insya Allah dengan mencoba, jangan takut salah ya, jangan takut salah, jangan kenal lelah. Kalau mau berhasil pasti ada pengorbanan. Itu pesan Bapak. Kalau tadi pesan moral makan beda lagi dengan pesan. Kalau pesan mah silahkan yang mau mencoba, siapa aja. Yang tidak sekolah juga tinggal maunya, dengan niat, yakin. Mungkin mudah-mudahan video ini bermanfaat buat pemirsa dan orang dimanapun berada. Dukung terus channel-channel kami yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.